kita periksa PR-nya dulu ya. Oh iya, belum periksa absen dulu ya. Lupa ini absen. Pak Dafikin, Pak Dito, belum ya? Belum ada. Pak Evan izin, Pak Pramudi, Pak Romli izin juga, Pak Tio, Pak Zainuddin izin ya? Izin. Pak Eka, Bu Ajeng, Bu Desi, ini Pak Romli. Pak Romli. Iya, izin. Bu Sri, Bu Lutfia, Izin sakit. oh, sakit. PR-nya kita periksa. Di situ ada 5 tugas ya. Baik, nomor 1 Bu Sri, monggo. Apakah itu kuda? Ya, ini kuda. Baik, bahasa Arabnya. Ada hisonun. Nah, Ada hisonun. baik, itu jawabannya. Ada likatisonun. Naam, ada hisonun. Baik, nomor 2 Bu Ajeng. Ini pedagang dan itu dokter. Ada tajirun wadalika tabibun. Baik, itu ada tajirun wadalika tabibun. Oke. Nomor 3 Pak Eka. Siapakah ini dan siapakah itu? Ini guru dan itu imam. Ini guru dan itu imam. Ayo, bahasa Arabnya. Man hada wa man dzalika. Baik, man hada wa man dzalika. Naam. Ada mudarrisun wa dzalika imamun. Naam, hada mudarrisun wa dzalika imamun. Nomor 4 Pak Tio. Apakah ini dan apakah itu? Ini unta dan itu keledai. Ma hadza wa ma dzalika. Hadza jamalun wa dzalika himarun. Baik, yang benar pakai ma, bukan pakai a. Ya, kalau pakai a salah. Ya, kenapa? Karena jawabannya tidak menggunakan naam atau la. Maka di sini Pak pertanyaannya ma hada wa ma dzalika. Hada jamalun wa dzalika himar. Terakhir Pak Pramudi. Itu anak kecil dan ini laki-laki dewasa. Dzalika waladun wa hadza rajulun. Dzalika waladun wa hadza rajulun. Tapi ya, ini jawabannya. Tapi benar semua? Salah satu. Yang mana yang salah? Kita pertama. Yang pertama. Kenapa salah, Pak? Saya enggak itu saya ini. Oh, iya. Baik, sekarang latihan selanjutnya. Kita pemanasan seperti biasa. Ya. Karena ini kan cuacanya banyak angin ya. Jadi butuh pemanasan. Dari kemarin mendung aja tapi belum turun hujan. Tapi kali ini Ana buat kalimat yang hancur, antum susun kalimat tersebut. Jadi kalimatnya Ana hancurkan di situ. Ya, antum susun jadi suatu kalimat yang sempurna. Contoh misalkan Ana buat begini, misalkan ya. Ana contoh buatkan misalkan begini. Yang ada buat begini. Misalkan ya. Waladun rajulun hada dzalika. Nah, susun jadi kalimat. Ini gimana? Ada waladun. Ya, sama terus wah, gitu ya bedanya. Hada waladun. Wadalika rajulun. Nah, seperti itu kan? Bisa toh? Gampang contohnya.
soalnya tuh gampang, jawabannya aja yang susah. Udah siap, kita buat. Kalian diangkat ya. Kalau tahu dekat itu jauh. Oh, ini kembali kepada insting masing-masing. Oh iya. Boleh berbeda, serah. Kita lihat nanti. Kan ada dari kayu ya. Pikir keras ya. Langsung dijawab aja boleh ya, langsung dijawab aja langsung, nggak apa-apa. Mesti harus ditulis dulu soalnya.
beda nggak apa-apa, yang penting benar susunannya. Yang terakhir paling panjang Pak ya? Apa itu? Yang terakhir Masya Allah, membuat soal juga, memikir juga itu. Ngitung jumlahnya pas enggak? Iya, ada yang kurang nggak ini? Buat soal ternyata lebih sulit. Iya, makanya kita dulu pernah itu buat soal berapa ya? Buat soal itu sampai 2 hari. Orang kerjakan setengah jam selesai. Kalau soalnya yang seperti ini lebih gampang. Kalau yang soalnya susah itu buatnya ketika ABC. Nah itu susah itu. Karena kan kita membuat jebakan-jebakan di situ ya. Nah itu buatnya kan mikir itu nggak bisa sebentar. Jawabnya tinggal silang. Karena terkadang sebagai tempat ini mengatakan ini soal nggak boleh keluar. Karena untuk depannya lagi. Apa yang kira-kira terakhir? Yang sudah monggo bisa dijawab kembali. Dikoreksi dulu, jangan ragu. Kita sudah berapa sekarang? 50. Pelajaran yang Sekarang jadi 50. Nah, pelajaran ketiga. Termasuk pelajaran ketiga apa ya?
Di harokat itu Pak. Di harokat. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah dengan latihan ini jadi bisa dipahami dua bab yang sebelumnya. Bab pertama atau daras pertama dengan daras kedua ya. Baik, insyaallah kita akan masuk daras yang selanjutnya yaitu pelajaran yang ketiga. Monggo dibuka kitabnya. Halaman 14. Sudah dapat semua? Di sini beliau mengatakan ad-darsu ats-tsalitsu. Ad-darsu apa artinya? Pelajaran. Ats-tsalitsu yang ketiga. Jadi ats-tsalits itu yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Ana baca, antum ikutin. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Lagi. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Lagi. Baitun al-baitu. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Di pelajaran ketiga ini beliau mengenalkan kita bentuk lain dari suatu kata itu sendiri. Jadi seperti qalamun, baitun, kitabun, jamalun, ini kan sudah kosakata yang sudah kita lewati. Tapi terkadang di dalam bahasa Arab itu ada ya penambahan alif lam. Ya, ada penambahan alif lam.
seperti baitun al baitu, kitabun al kitabu, qalamun al qalamu, jamalun al jamalu. Baik. Kalau kita lihat contoh yang beliau bawakan, di sini kita bisa ambil beberapa maksud atau tujuan dari pelajaran yang ketiga ini. Yang pertama, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita, tatkala suatu kata itu bersambung dengan alif lam, maka tidak boleh lagi ditanwin. Perhatikan, baitun kan ditanwin. Ya, tanwin itu apa? Dhammatain, fathatain atau kasratain, kan begitu. Nah, tatkala suatu kata itu sudah bersama dengan alif lam, maka tidak boleh lagi ditanwin. Seperti baitun jadinya al baitu. Jadi kalau ada yang membaca al baitun, benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Karena sudah bersambung dengan alif lam, gitu ya. Maka kalau kita baca al-fatihah kan apa? Alhamdu, bukan alhamdun. Ya, di dhammah tanpa ditanwin karena di situ bersambung dengan alif lam. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi makna, dari sisi arti, kata yang tidak bersambung dengan alif lam dan kata yang bersambung dengan alif lam itu dari sisi arti berbeda. Kalau kata yang tidak bersambung dengan alif lam itu artinya masih umum. Ya, artinya masih umum. Sedangkan kata yang bersambung dengan alif lam itu maknanya sudah khusus atau tertentu. Perhatikan, kalau dari sisi pengertian, kalau kita mengatakan baitun artinya rumah. Tapi kalau al baitu rumah itu. Ya, rumah itu. Sudah? Dari sisi arti kalau baitun itu rumah, maknanya rumah. Rumah yang mana? Pokoknya rumah. Misalkan mengatakan hadza baitun, ini rumah. Ya pokoknya sembarang rumah, mana tunjuk. Tapi kalau Anda mengatakan al baitu, rumah itu, jadi rumah yang dimaksud ini sudah tertentu. Ya. Sudah tertentu. Sampai sini bisa dipahami? Anda ulangi ya. Kalau tidak menggunakan alif lam, maknanya masih umum. Jadi maksudnya belum tertentu rumah yang mana. Tapi kalau sudah menggunakan alif lam, maka artinya sudah khusus atau sudah tertentu. Kalau masih umum, kita ngartikan rumah, begitu saja. Tapi kalau sudah tertentu, kita mengartikannya rumah itu. Dan tolong dibedakan antara dua kalimat. Itu rumah dan rumah itu. Perhatikan ya. Dua kalimat, itu rumah dan rumah itu. Kalau kata itu dulu, maka susunannya dzalika baitun. Tapi kalau rumah dulu, jadi al baitu. Bisa dibedakan ya? Ya karena terkadang pemula bingung di situ. Ini pakai dzalika atau enggak? Karena sama-sama ada itunya. Karena bayangannya pemula itu cuma dzalika, kan begitu. Padahal itu juga bisa bermakna ketika bersama dengan alif lam. Jadi misalkan Anda mengatakan rumah itu bagus. Jadi ya, rumah itu terbuka atau pintu itu terbuka misalkan. Pintu bahasa Arabnya apa? Babun. Kalau pintu itu jadinya al-babu.
Kuda bahasa Arabnya apa? Hisanun. Kuda itu al-hisanu. Gitu ya. Al-hisanu. Udah? Baik, coba sekarang anak tes. Bu Ajeng. Itu dokter. Bahasa Arabnya? Baik. Bu Sri benar apa salah? Oh, salah tuh katanya. Langsung disalahkan. Anda ngomongnya itu dokter. Nah, begitu dalika Tobi. Benar, makanya Anda bilang, anak katakan tadi keseringan pemula yang baru belajar bahasa Arab bingung nih antara dua kalimat ini, apakah pakai dalika atau nggak pakai dalika. Maka cluenya dilihat dulu, itu dulu atau rumah dulu. Kalau rumah dulu maka pakai alif lam, ya. Kalau itu dulu maka pakai dalika. Kita ulangi. Masih Bu Ajeng. Batu itu bahasa Arabnya muter nih. Muter. Al-hajaru. Wah, Bu Sri bener? Oh bener, al-hajaru bener. Pak Tio bener? Si, dengar lagi. Ulangi. Batu itu al-hajaru. Yakin? Al-hajaru. Baik. Yakin al-hajaru? Yakin. Berapa persen yakinnya? 100%. Oh, 100%. Baik, Pak Prambudi, telepon Pak, bener? Benar, al-hajaru benar. Baik, lanjut. Pak Dito. Itu unta. Dzalika jamalun. Bu Sri, guru itu al-mudarrisu, gitu ya, al-mudarrisu. Baik, Pak Eka. Itu laki-laki dewasa. Dzalika rajulun. Pak Prambudi, anak kecil itu al-waladu, begitu ya. Jadi tolong dibedakan dua kalimat ini. Ya. Memang belajar bahasa Arab itu memang rada mikir saya ini dzalika atau pakai alif lam ini. Jadi butuh loading dia. Nah, sudah. Baik. Lah, kalau kita sudah paham, Anda ulangi ya tadi yang pertama. Yang pertama, pada pembahasan kita kali ini, kata yang sudah bersambung alif lam tidak boleh apa? Ditanwin. Ini yang pertama. Yang kedua, kata yang belum bersambung alif lam itu maknanya masih umum. Sedangkan umum maksudnya apa? Belum tertentu. Sedangkan kata yang sudah bersambung dengan alif lam itu maknanya sudah khusus atau tertentu. Dalam sisi pengertian kita artikan dengan apa? Rumah itu. Ya, rumah itu. Baik. Kalau dalam kaidah bahasa Arabnya, ini biar nggak asing, Anda sebutkan sekarang. Kalau secara kaidah bahasa Arab begini. Tadi ada al-baitu. Al-baitu apa? Baitu dulu ya. Yang pertama baitun. Baitun. Yang kedua al-baitu.
nakiratun nakirat. Sedangkan al-baitu itu ma'rifah. Nakirah sama ma'rifah. Kalau secara bahasa Indonesianya, nakirah itu umum, sedangkan ma'rifat itu apa? Ya, khusus. Jadi umum, khusus itu sudah bahasa Arab. Umum sama khusus. Nakirah itu umum, kemudian ma'rifat itu khusus. Ini kalau secara istilah bahasa Arabnya. Nakirah sama ma'rifah. Yang tidak pakai alif lam, namanya nakirah atau masih umum. Sedangkan yang menggunakan alif lam namanya apa, ma'rifah atau bermakna khusus. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak Dito kelihatan? Baik kan? Ma'rifah nakirah. Istilah baru ini. Ma'rifah sama nakirah. Jadi misalkan anak ngomong begini. Misalkan anak katakan begini. Komisun dijadikan ma'rifah, jadinya apa? Al-komisu dijadikan nakirah, jadinya komisun, begitu. Ya. Baju dijadikan khusus, jadinya pakai alif lam. Kalau dijadikan umum, dibuang alif lamnya. Terus emangnya apa fungsi dari mengetahui ma'rifah dan nakirah? Nanti setelah ini baru kita akan jelaskan. Yang terpenting dulu tahu, oh ini ma'rifah, ini nakirah. Fungsinya apa? Gitu ya. Fungsinya apa? Baik. Baik, ada yang ditanyakan? Pak Pramudi? Jelas ya? Baik, kita ulangi sekali lagi. Untuk pembahasan kali ini itu ada dua pengenalan dari beliau. Yang pertama, kata yang sudah bersama dengan alif lam tidak boleh apa tadi? Tidak boleh di tanwin. Ini yang pertama. Yang kedua, dari sisi arti atau dari sisi maknanya. Kalau tidak menggunakan alif lam, maka maknanya masih umum atau bahasa Arabnya nakirah. Sedangkan yang sudah menggunakan alif lam, maknanya sudah khusus atau ma'rifah. Gitu ya. Baik. Kita baca lagi di bawahnya. Ana baca, antum ikutin. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Sekarang lagi. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-waladu jalisun wal mudarrisu waqifun. Al-qalamu apa artinya?
Pena itu. Maksurun patah. Jadi pena itu patah. Gitu ya. Al-babu apa artinya? Pintu itu. Maftuhun terbuka. Jadi pintu itu terbuka. Al-waladu apa artinya? Anak laki-laki itu jalisun duduk. Wal mudarrisu dan guru itu waqifun berdiri. Baik. Ini dia kelanjutan dari pembahasan tentang nakirah ma'rifat tadi. Jadi di dalam pembuatan kalimat di dalam bahasa Arab, ya kalau mungkin kita bahasa Indonesia ada namanya subjek dengan predikat. Gitu ya, subjek dengan predikat. Pak Pramudi, subjek tahu? Subjek kita apa itu? Karena kita orang Indonesia tapi nggak tahu apa subjek apa itu predikat. Jadi dulu sempat itu anak pas ngajarkan kitab Nahu, bisa buka? Pas ngajarkan kitab Nahu, kitab bahasa Arab itu, anak penasaran dengan apa istilah-istilah Indonesia. Ternyata istilah Indonesia itu perasaan anak lebih jelimet dengan bahasa Arab. Karena kita merasa orang kita sendiri kan gitu. Ya, karena bingung bahasa sendiri itu bingung gitu. Ya, jadi anak baca di situ ada namanya predikat, kemudian ada namanya subjek, kemudian ada namanya lagi apa namanya nih? Objek. Itu kan SPOK gitu kan ya, standarnya SPOK. Ya. Di dalam bahasa Arab ternyata juga ada yang seperti itu. Ya. Baik, sekarang pada contoh ini al-qalamu maksurun. Usri, mana yang subjek, mana yang predikat? Atau predikat. Al-qalamu apanya? Subjek, maksurun, keterangan. Jadi predikat. Kan gitu ya. Ini dia penjelasan apa kan? Keterangan penghabaran namanya gitu. Pena itu patah. Muhammad sakit. Kan Muhammad jadi apa? Kalau Muhammad subjek, sakit predikat. Kan begitu. Lah, maksudnya di sini beliau mengenalkan kita tentang nakirah dan ma'rifat. Itu maksudnya begini. Tatkala kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Arab, ya, yang tersusun dari dua kata, seperti yang kita pelajari sekarang, baru dua kata ya, nanti ada tiga kata, nanti terus berkelanjutan tuh, sabar nomor 2 dulu. Ya, dari dua kata, itu kata yang pertama itu harus ma'rifat. Kata yang pertama harus berbentuk ma'rifat. Sedangkan yang kedua nakir. Begitu maksudnya beliau. Jadi nggak bisa kita buat kalimat misalkan ya baitun maksurun. Itu nanti artinya beda. Jadi dalam bahasa Arab ketika kita mengatakan baitun maksurun dengan al baitu maksurun itu beda. Bedanya dari sisi mana? Nanti akan ada ke depan kalau kita mengatakan baitun maksurun gitu ya. Nanti jadi artinya apa? Rumah yang rusak. Sudah nih. Kalau kita mengatakan al baitu maksurun, nanti rumah itu rusak. Maka di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita, ya, pola pembentukan kalimat di dalam bahasa Arab. Jadi nih, kalau kita membuat kalimat yang susunannya subjek dan predikat, ya, maka yang pertama harus berbentuk ma'rifat atau bahasa gampangnya apa? Khusus, kata yang khusus, yaitu kata yang menggunakan alif lam. Sedangkan yang kedua apa? Nakiro, ayat tidak menggunakan alif lam. Sudah? Sampai sini bisa dipahami? Baik. Maka contoh-contoh di kitab ini al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun. Begitu loh. Sudah. Nah, jadi kita sudah kenal ada apa? Di dalam bahasa Arab ada subjek, ada predikat. Sedikit karena sudah kadung nyinggung, kita sekalian jebur. Saya bertahap ya.
Jadi ada namanya tadi S sama apa? P. P. S apa? Subjek. P. Baik, di dalam bahasa Arab ini dia punya istilah juga. Ini istilah kan kita menggunakan istilah bahasa Arab ya sama kayak gini. Umum istilahnya namanya nakiro. Khusus istilahnya apa? Marifat. Nah, sama dalam bahasa Arab juga sama. S dan P itu punya istilah di dalam bahasa Arab. Apa istilahnya? Kalau S itu istilahnya namanya nanti mubtada. Sedangkan P namanya khobar. Sukunnya di belakangnya ya, tergampang. S itu nama istilahnya dalam bahasa Arabnya mubtada, sedangkan P khobar. Cuman wallahu a'lam yang Anda ketahui dari sisi kaidah bahasa Arab, S itu cakupannya banyak. Ya, S itu cakupannya banyak, P juga cakupannya banyak. Kalau pernah kesempatan tanya sama temen, subjek itu apa? Ya kata yang menunjukkan pelaku. Subjek itu pelaku. Sedangkan P predikat, kata apa namanya ini? Yang dilakukan atau perbuatannya, kan begitu ya? Perbuatannya. Subjek, predikat. Tadi kita nggak bahas bahasa Indonesianya, kita bahasa Arabnya aja. Karena kita memang pelajarannya bahasa Arab. Jadi S di dalam bahasa Arab itu diistilahkan dengan mubtada, sedangkan P namanya apa? Khobar. Ini cuma istilah ya, cuma istilah mereka. Dan ini istilah mereka. Baik. Nah, kalau gitu tadi, ketika kita ingin membuat kalimat, ya kita ingin membuat kalimat, kan S dulu baru P. Ini kita pakai standar ya, SP. Ya, SP ini standar karena belum masih standar, terus nanti lama-lama standarnya tengah nanti jadi 2. Ini baru standar samping untuk miring sedikit ya. Atau masih standar tengah, nanti ada standar samping agak miring-miring sedikit. Baik. Nah, ini standarnya. Kalau S ya atau mubtada itu harus ma'rifat. Sedangkan khobar nakiro gitu ya. Jadi kalau kita tambah di sini kan tadi ya S itu mubtada, jadi dia harus apa? Harus ma'rifat. Sedangkan khobar atau P harus nakiro. Kok agak susah ya, beginilah hidup, nggak pernah semulus seperti yang dibayangkan gitu ya, karena pelajaran bahasa Arab itu nggak bisa diprediksi sama BMKG. Gampang atau susahnya nggak bisa diprediksi, bayangannya gampang oh gini, tapi kita buat semudah mungkin ya, segampang mungkin supaya Anda bisa memahami. Kalau Anda langsung, oh ini nakiroh, ini marifat, Anda bingung. Tapi Anda lewat dulu, oh ini khusus. Nah setelah mulai paham, Anda mau jelaskan khusus ini istilahnya ini, ya umum istilahnya ini. Setelah itu baru masuk apa? SP. Lah baru Anda masukkan istilah S itu apa, P itu apa. Kalau Anda moro-moro langsung mubtada khobar, apa ini mubtada, apa itu khobar. Tapi dengan istilahnya bisa dipahami ya. Umum, khusus, kemudian S, D. Ya. Biasanya kalau ada SP-nya itu yang dijual di warung itu buat obat pusing itu. SP. Nah, ini udah waktunya pusing ini ya. Siap-siap pusing. Baik. Sekarang kita masuk yang di bawahnya. Monggo Bu Ajeng dibaca terus berlanjutan kemari, sekalian langsung diartikan. Al-kitabu
baru dan pena itu lama. Baik, anak kalau dengerin itu sama seperti kita pas waktu SD. Ini Budi, kan gitu ya. Ibu Budi, atau gitu ya. Nah, sama ini pelajaran masih dasar nih. Ya makanya kalau orang udah belajar dulu kok apa namanya gayanya nggak ketulungan. Nyadar tuh ini masih TK, masih SD, belum terlalu ini, gitu loh. Kadang ada orang karena sudah ini masih standar masih biasa. Baik, lanjut, Bu aja, monggo. Saya lagi Pak. Oh, Bu Sri jadi. Al-himaru soriyun walakisonun Hmm. walakisonun kabirun. Baik, sebelum lanjut, ini nanti kaidah ini akan beliau praktekkan setelahnya, digundulkan sama beliau. Fungsi gundulnya apa? Untuk melatih kepekaan kita atau apa istilahnya untuk membedakan perhatian kita apakah ini pakai tanwin atau tidak pakai tanwin. Nah begitu. Coba diulangi Bu Sri. Al-himaru soriyun walakisonun kabirun. Artinya Keledai itu kecil ye. dan kuda itu besar. Masya Allah. Ketika kita sudah punya pembedahan kosakata, enak. Ya ada artinya pun bisa berharap berapa? Ada arti. Baik, Bu Sri, saya tanya. Kabirun kenapa kok ditanwin? Karena nakiro. Baik, karena nakiro atau tidak menggunakan al, gitu ya. Karena tidak menggunakan al. Baik, Pak Tio monggo. Al-kursiyun. Al-kursiyun. Karena biasanya sebelumnya ini kita kan tanwin terus nih. Biasanya sebelumnya tanwin, ini terbawa dia suasananya. Boleh begitu, masya Allah. Bertahap. Al-kursiyun maksur. Kursi itu rusak. Kursi itu rusak. Maksurun asal katanya patah. Maksur itu patah, tapi bisa juga diartikan dengan rusak. Pak Pramudi monggo. Al-mindilu wasihun. Sapu tangan itu kotor. Sapu tangan itu kotor. Oke, baik ya? Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Bedakan ya, nanti ada baridun, ada baridun, ada baridun. Itu beda-beda nanti artinya. Ya, beda-beda. Kalau barid itu artinya dingin. Kalau barid itu kotak pos. Ya. Kalau baridun nanti lagi. Jangan banyak pusing. Ya. Terus lanjut. Pak Dito. Bulan itu indah. Ada bikin? Masya Allah. Baik, Bu Ajeng monggo. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Kertas itu ringan. Warak itu bisa diartikan kertas, bisa juga diartikan daun. Ya, warak itu juga bisa diartikan dengan daun. Monggo Bu Sri. Al-labanu harun. Susu itu panas. Susu itu panas. Jadi misalkan antum ditanya, misalkan ketika di tempat makan di Arab gitu tanya kan pesan susu misalkan. Ya, biasanya tanya, "Mada turid?" Laban, kan gitu ya. Susu. Barid atau har? Jawabnya apa? Har. Harun jadi panas. Gitu ya. Atau apa? Nanti ada juga ini kan baru susu, nanti ada kopi, nanti ada teh. Tenang, sabar. Komplit pokoknya semuanya ini. Ada semua insyaallah. Lanjut, Pak Tio. Al-qamisu nadhifun. Kemeja itu bersih. Kemeja itu bersih. Ya, kemeja itu bersih. Masya Allah. Lanjut. Tamarin, latihan. Iqra artinya bacalah. Sudah kita suruh baca nanti ini. Waktu dan tulislah. Kita suruh nulis.
Ya, tapi sini kita untuk kali ini baca aja dulu. Ma'adhabti bersamaan dengan dhabti mengharokati awakhiril kalimati akhir-akhir kata. Ya, tadi ini anak katakan di sini mobil digunduli. Kita suruh baca terharokat akhirnya, tolong diperhatikan kapan pakai tanwin dan kapan tidak menggunakan tanwin. Bisa dipahami? Baik, Bu Sri nomor 1. Masjidun. Ulangi sekali lagi. Masjidun. Masjidun. Ya, pakai tanwin ya. Kenapa pakai tanwin? Masjidun. Karena nakirah. Nakirah. Ya, atau gampangnya nggak pakai alif lam. Ya. Terus, Wajeng. Al masjidu. Terus Pak Tio. Al-ma'u. Pak Ramudi. Ma'un. Terus. Terus. Pak Dito. Terus. Bu Sri. Al qalamu. Terus Wajeng. Al kalbu. Pak Tio. Ayo. Kalbun. Terus. Komisun. Terus. 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 Bu Sri. Imarun. Terus. Al himaru. Pak Tio. Al-isonu. Al-isonu. Isonun. Isonun. Nah ini dia, kita mulai dilatih kapan dia pakai tanwin, kapan tidak pakai tanwin. Baik. Iqra waktu, bacalah dan tulislah. Nah ini sama, baca dan tulis. Baik, Bu Ajeng, Bu Sri, dibaca terus diartikan. Al maktabu maksurun. Artinya, Meja itu patah. oh masya Allah, langsung terjawab. Ya, karena memang pertama intinya satu ya, kosakata itu penting, makanya tetap harus setoran. Walaupun belum sampai, ya kosakata tetap disetor 10 10 10 karena itu akan mendukung untuk kelancaran kita belajarnya. Dan anak ingatkan lagi dulu, anak berdiri nggak bisa baca, anak nyapu masya Allah lancar. Anak berdiri ini apa ini bacaannya ini? Karena kita nggak hafal waktu itu. Karena di sini kalau nggak tahu harokat ini kan banyak mim banyak kemungkinannya. Kaf banyak kemungkinan, sin, waw banyak kemungkinannya. Baik, lanjut, Bu Ajeng. Al mudarrisu jadidun. Artinya, Itu baru. oke, terus Pak Tio. Al-komisu wasiku. Kemeja itu kotor. Terus, Al-labanu baridun. Susu itu dingin. terus, masjid itu terbuka. Pak Dito. Besar. Terus pada bikin. Susu itu panas. Susu itu dingin. Dan air itu panas. Baik. Bu Sri. Al labanu. Sudah Bu, setelahnya. Nomor 8. Al muhaddisu jalisun. Wal mudarisu waqifun. Waqifun. Baik, artinya Insinyur itu duduk oke. dan guru itu berdiri. Masya Allah. Bu Ajeng, Al-qamaru ba'idun. artinya Bulan itu jauh. bulan itu jauh. Pak Tio. Al-mindilu nazifu. Hmm. Al-mindilu nazifu. Al-mindilu nadhifun. Al-mindilu nazifu. Artinya Tangan itu sapu tangan itu bersih. Oke. Masya Allah. Ini kita jalannya lebih naik gigi 2 sekarang ini, agak cepet gini gitu loh. Kenapa? Karena memang pertama itu yang paling penting pondasi. Ketika pondasinya sudah kokoh, kemudian kosakatanya juga sudah banyak, itu kita bisa lebih cepat. Cuman bagi yang nggak hadir, ya diminta dengan sangat untuk mendengarkan rekaman.
Kalau enggak, ya masuk atau udah bingung iki opo mubtada ono khabar ono nakir ono ma'rifat, karena banyak istilah-istilah baru ya. Dan biasanya kalau sekali hadir kemudian nggak dengerin, ya setannya ada peluang gitu. Setannya ada peluang, setannya ngomong tampaknya nggak cocok belajar bahasa, nggak cocok dengan umur gitu kan. Nah atau yang semisalnya, jadi tetap didengarkan rekaman ya, tetap dengarkan rekaman, kemudian ikuti latihan-latihan yang diberikan di apa namanya ini setiap pekannya. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita kasih tugas ya, tugasnya nomor 3, nomor 4 dan nomor 3, nomor 4 dan nanti satu lagi dari Anda ya. Perhatikan nomor 3, tamrin nomor 3 diperhatikan dulu. Nomor 3 ini tugasnya imla, isilah al-faragha, tempat yang kosong, fi mayali, pada kata berikut ya, tempat yang kosong seperti al-hajaru TTTTT ini kan kosong lah. Yang kosong ini suruh mengisi. Mengisinya dengan apa? Biwad'il kalimatil munasibah, dengan meletakkan kata yang munasibah, sesuai, yang cocok, minal kalimat taliyah, dari kalimat-kalimat berikut yang ada di atas. Kan ada jamilun, wasihun, maftuhun, harun, takilun, khafifun. Di sini ya. Dari sini kata-kata ini diletakkan di tempat kosong tersebut. Ya, kerjakan di buku tulis, nggak boleh di sini. Ya. Supaya latihan nulis. Ya, kerjakan di buku tulis. Sedangkan nomor 4, latihan nomor 4 sama, cuman mubtada'nya atau subjeknya kita suruh buat sendiri. Bebas tapi harus sesuai dan cocok. Contohnya nadhifun. Ya, nadhifun. Nanti apa? Bersih gitu ya. Mungkin dibuat apa namanya? Al-imamu nadhifun. Imam itu apa nadhif? Bersih, glowing gitu ya. Nah, misalkan contoh ya, tapi harus sesuai. Ya, nggak boleh, ini kan coba-coba aja ngarang ya. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai. Ya, harus sesuai. Udah, ini 2 contohnya. Dan nanti 2 PR-nya, nanti satu lagi terjemahkan ke bahasa Arab. Di grup nanti di-share di grup. Sama seperti tadi, cuman kan sebelum tadi kan apa, cuman hada, hadihi. Hada mana? Dalika lah. Besok lebih seru lagi. Ya, apakah pakai dalika atau pakai al? Nah, ini dia yang itu diperhatikan. Dan itu akan Anda campur ya, Jadi tolong diperhatikan pertanyaan besok. Wallahu taala alam bisawab. Kalau misalnya ada yang tidak gabung kelas bahasa Arab, apa masih memungkinkan? Kalau memang dia ada keinginan, insya Allah masih memungkinkan. Yang penting intinya dianya sendiri, ya kembali ke dianya. Kalau kita insya Allah tetap bisa. Nah, ya apalagi dikasih rekaman atau misalnya, insya Allah masih. Karena saat pun kita belum terlalu jauh dan istilah-istilahnya paling yang baru masuk istilah asing kan sekarang ini. Sebelumnya cuma hada, dalika, jadi nggak terlalu berat, ama, man, kan gitu. Yang masuk istilah di sini, insya Allah masih bisa. Baik, Allah taala alam bisawab. Kita tutup dengan doa. Subhanallah, asyhadu an la ilaha